Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, ini kan nama Bapak di bawah apa namanya eksekutif karena Pak Noel ini kan dan Ibu relawan Bapak. Benar. Dalam topik saat ini Om Begawan pengen buka dengan satu pertanyaan. Apa pertanyaan itu? Apakah penangkapan atau OTT Immanuel Ebenezer selaku Wamenaker yang sebelumnya merupakan salah satu orang dekat Jokowi sebagai bentuk perubahan sikap KPK? Bila sudah ada di tangan kekuasaannya Pak Prabowo. Loh, meski posisi sejak awal 2024, si Bung berkacamata itu pernah jadi caleg Gerindra, sudah jadi kader Gerindra, tapi tetap dihabisin juga. Bisa juga pertanyaan lain yang saya juga. Apakah si Noel yang akan disangka pasal pemerasan sebagai peringatan keras atau warning atau wanti-wanti bila kekuatan politik Jokowi sudah tidak ada pengaruhnya dan Jokowi pasrah? Lo bisa tak sampaikan pertanyaan lo. Apakah dengan diprosesnya Wakil Menteri Tenaga Kerja ini untuk menegaskan posisi Prabowo bahwa dirinya sudah tidak lagi ada kaitannya dalam kendali Jokowi? Nah, ini perlu dijawab. Cara menjawab pertanyaan-pertanyaan Begawan, nek sudut pandangan Begawan loh, ya mengacu pada apa yang disampaikan sama Jokowi. Lo tentu ngomong boleh nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan pendapat Begawan. Wong aku itu bapakmu. Boleh nggak setuju. Dan saya bukan ketua partai, bukan ketua relawan, bukan pula bos. Berbeda, itu hal biasa karena itu sebuah ajang demokrasi. Berdebat boleh asal nggak saling pukul aja. Nah tadi di pembuka kan wis cetha welo-welo toh, jelas sejelas-jelasnya, terang sebenderang-benderangnya apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam menjawab pertanyaan jurnalis. Loh, sama konten kreator yang terbiasa nongkrong di rumahnya itu tidak banyak yang disampaikan sama Jokowi. Bagi yang ragu silahkan putar ulang lagi tuh openingnya tadi loh. Substansinya hanya ada dua. Apresiasi dan hormati proses hukum. Wes, wita. Orang yang liane. Nah ini menandakan kebingungan yang ada dalam diri Pak Jokowi. Mau mendukung kok berarti tidak ngebela Noel. Ya, menentang KPK, wah jauh resikonya lebih gede. Jadi makan buah si malakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu lungo. Dan silakan bandingkan tuh, andai ada peristiwa lain yang kebetulan kejadiannya itu menguntungkan dirinya, kan cara meresponnya beda itu. Lagi-lagi ada hal lain yang pengen tak sampaikan. Saat Jokowi menjawab tadi, selain kalimatnya pendek, singkat, nyakmit, itu padat, jelas, neng cermati aja penggunaan kata-katanya. Benar-benar pendek, tidak dibumbui hal-hal lain. Apakah ini menunjukkan keresahan dalam diri Pak Jokowi sehingga dia pasrah? Tidak bisa ngebelain bekas anak buahnya ini. Tubuhnya nggak bergerak loh. Jalannya aja sudah kayak robot nih Pak Jokowi. Mukanya masih kepu-kepu. Lalu sorot matanya masih tajam. Bola matanya tidak menatap semua jurnalis yang nanya. Yang agak kemudian tak cermati itu, kok wajahnya Pak Jokowi bengkak lagi itu loh. Ini saya heran ini. Ada apa ini kok tembem? Alias berisi gitu loh. Apa
Belum sembuh tuh Pak, udah istirahat lah, itu kan bahaya itu. Engkau kayak penyakitnya belum bisa disembuhkan, masih tertimpa hal-hal yang menyusahkan, memberatkan. Termasuk kejadiannya Noel ini kan menjadi pikirannya Pak Jokowi, tambah sakit nanti. Nah ya kok mesake mentok Pak. Bekas orang penting di negeri ini, orang nomor 1 di negeri ini kok sekarang wajahnya kayak gini toh Pak. Jalannya sudah kayak robot. Lah usai meletakkan jabatan malah menghadapi penyakit yang susah banget dipindah dari tubuhnya Pak Jokowi. Udahlah istirahat, ngomong putu, nggak usah dipaksakan. Lo secara pribadi nih Om Begawan tuh ngelihat raut wajah secara fisik dan fisiknya Pak Jokowi. Aku melu grantes. Sebagai sama-sama orang Jawa itu, hatiku tuh yo melu piye gitu loh, beneran ini. Aku ora ngapusi. Nek ngene iki tidakkah memperlihatkan kalau Pak Jokowi itu punya beban mental yang luar biasa beratnya. Usianya juga masih 64 tahun lah. Di atas saya beberapa tahun. Waduh, bukan masih sterk. Karena selalu banyak bercanda. Ini Pak Jokowi betul ini. Saya melihat cara tidak tahu. Cara berjalannya itu sudah kayak, begitulah. Wajahnya kepu-kepu. Dan ini menunjukkan bahwa ada beban berat yang disandang oleh Jokowi. Beberapa episode, Om Begawan menyarankan kepada Pak Jokowi untuk dilepaskan sajalah bebannya. Tidak usah berharap yang muluk-muluk Pak. Apalagi terkait masa depan politik anak-anak dan menantunya. Dia udah gede-gede, udah jalan sendiri kok. Atau juga perkara kekuasaan seleh kemenep sudah selesai dengan dirinya. Pasti sehat. Apa sih manusia yang kita cari dalam dunia ini? Kebahagiaan Pak, kesehatan. Percuma kita punya apa saja kalau sakit. Gak bisa menikmati. Loh, setiap anak itu punya jalan hidup masing-masing loh Pak. Gak usah cawe-cawe. Mereka semua adalah makhluk dewasa yang merdeka. Tidak perlu kamu turuti, dibantu, kamu lindungi. Kamu persiapkan karpet merah agar mereka terlihat mudah dalam mengarungi samudra politik bangsa. Gak usah. Nek ndak ada salah, kilap, kecemplung, kebrusuk, ke persoalan. Ya biar mereka hadapi sendiri. Mereka udah gede-gede. Justru makin banyak ujian akan membuat mereka makin dewasa dalam berpolitik. Ojo dituntun wae kaya wong wuto ae dituntun. Nanti nggak dewasa-dewasa, nggak kuat. Dan pikirkan kesehatan Jokowi sendiri yang sekarang tidak sehat-sehat. Dari cara dia nanggepi kasusnya Bung Noel ini Pak Jokowi ini yang juga sudah jadi kader Gerindra. Dan ninggalin Pak Jokowi loh ini. Jadi rasa digagas Pak. Udah nggak mikirin Pak Jokowi kok. Sekarang udah kader Gerindra. Wis gak mungkin berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Lah kok ya abot men buat Lukas. Menyatakan sikap secara keras. Nek aku di posisi Pak Jokowi ini kalau Begawan loh. Bakal bilang gini. Ya hukum saja. Sesuai yang dia janjikan. Oh gitu Pak. Kan dia bilang setuju hukum mati koruptor. Dia menemui Kejaksaan Agung. Biar orang gak sembarang bicara ngono misalnya. Ya biar aja dia menghadapi apa yang dia perbuat. Bertanggung jawab atas perbuatannya. Dihukum mati, saya setuju. Lah bisa ini menjelaskan posisi Noel sama Jokowi. Dia bisa menjelaskan. Sudah lama saya nggak komunikasi sama Noel. Kan Pak Jokowi bisa gitu. Ya biar ditanggung sendiri resikonya. Gitu kan bisa Pak. Jadi lepas. Karena kan sudah tidak ada hubungannya Noel dengan Jokowi. Apa yang dikatakan Pak Jokowi itu hanya sebatas ngapresiasi kerja baik KPK. Kan kita tahu mesti menghormati proses hukum. Itu kan pernyataan normatif aja Pak. Gue pantes-pantes. Itu omongannya atasan atau pejabat lain. Bila dimintai keterangan, komentar. Lah wong Menses nek aja loh. Menses nek aja itu. Berani bilang bakal mengganti Wamenaker. Loh tegas. Terbukti ganti. Loh gitu. Bila terbukti melakukan tindakan pidana loh.
Lah kemudian Ketua Harian Gerindra, Pak Susmi Dasko juga sampai mau ngecek status keanggotaan Noel. Lu sampai dicek tuh, bener nggak ini orang Gerindra ini sebagai kader Gerindra sudah punya KTA atau belum? Lo dengan apa yang dialami sama bekas ketua relawan Jokowi mania ini yang garis keras ini juga harus disikapi wong Solo dengan baik, disikapi oleh Jokowi dengan baik. Ingat loh, bukan hanya si Immanuel Ebenezer saja yang ketua relawan Jokowi yang sedang bermasalah. Loh, banyak Pak. Ada ketua Solmed, Selfitra Watatita yang lagi delik itu. Gak berani muncul di publik. Karena tak mau menjalani hukuman yang sudah ingkrah 1,5 tahun harus masuk penjara. Belum lagi citra ketua umum Projo yang sekarang jadi Menteri Koperasi, Pak Budiari. Nambah bayinya wes sajur mumur belas. Lo ngelihat kayak begini, apa Pak Jokowi ora tekanan batinnya semakin berat. Orang-orang yang dulu ngebela, yang dulu dia openi, sekarang jadi orang-orang gendah itu. Semua berhubungan dengan pelanggaran hukum. Ingat loh, sifat organisasi kerelawanan itu ngikutnya individu. Beda sama institusi partai politik. Oh, pegawai ini bayar relawan juga, tapi nggak gitu ah. Mosok sampai gitu. Dukung jadi ya sudah, kembali ke habitat, harusnya begitu. Nggak perlu cari-cari. Apa Pak Jokowi beneran nggak ngerti itu? Betapa serakahnya Noel itu. Apa yang KPK yang nerima LHKPN Noel waktu pertama jadi komisaris PT Mega Ultra, anak perusahaan PT Pupuk. Kekayaannya itu baru 3 miliar. Setahun kemudian karena ada masalah terus dicopot. Itu bondone wis muda itu. Jadi 4,84 miliar tuh, hampir 1,5 miliar. Kurang mengejutkan gimana? Dan lagi dalam periode itu KPK deket banget sama Jokowi. Nah terus awal tahun ini, Sugio umum itu Noel itu ketika ditangkap KPK itu faktanya banyak dia menyimpan kendaraan-kendaraan motor roda 2 dan 4 dan mewah-mewah. Dari tahun 2022, duwe 4,8 miliar, jadi 17,62 miliar. Hanya kurun waktu 3 tahun saja. Hebat gak? Dan di masa 3 tahun itu, Bung Noel gak jadi siapa-siapa, gak punya jabatan apa-apa. Cuma ketua relawan. Ini duit sekolah ngendi ini. Jadi bentengnya Pak Jokowi ini cuma 3 tahun. Lah ngerti kayak gituan, kenapa Jokowi tidak merasa terpanggil sama sekali? Setidaknya buat ngandani sama relawan-relawannya ini. Penting juga buat ngecek uang itu didapat dari mana. Wah, tapi nanti dulu. Apa justru karena tahu perkembangan kekayaannya terus Jokowi yang minta KPK buat ngusut itu semua. Wah, ini bisa itu. Iso nabok nyilih tangan. Salah meninggalkan saya. Mengkhianati saya. Oh, dulu kamu kan relawan saya kok, sekarang mengkhianati saya pindah ke Pak Prabowo. Loh, Pak Jokowi aja juga gitu kok. Kan juga dicontoh sama anak buahnya itu. Masa nggak tahu, nggak sadar. Dengan adanya kejadian beginian, harusnya para pimpinan organ relawan Jokowi yang memang masih eksis harus segera menyatakan sikap. Tanpa disikapi dengan baik, jangan salahkan rakyat kalau punya pikiran organ relawan itu hanya sekedar buatnya di jabatan saja. Masih banyak relawan-relawan yang melekat di kepala kami. Ada Samawi, ada Bara JP, ada Pasbata, Bravo 5, dan banyak lagi. Ada Jokowi Center dan sebagainya. Ini kalian masih eksis loh. Atau membubarkan diri, wah nggak usah ada. Oh, Begawan sudah balik kanan. Nggak mau lagi membela orang-orang yang belasah-belasah, melanggar aturan, melanggar konstitusi, dan menabrak-nabrak demokrasi. Tidak perlu dibela. Justru harus dikritik, dibenerke, diluruskan. Yang juga agak aneh saat diperkarakan begini, kok belas tuh. Gak ada ini petinggi Prabowo mania, anak buahnya Noel yang muncul menyikapi koordinator mereka berurusan dengan KPK. Apa kita percaya mereka tidak dapat apa-apa dari Noel? Apakah diberhentikan, dipecat, atau nunggu status inkrahnya hukum, atau langsung diganti aja? Langko jojo.
Sebenarnya organ relawan apos-apos, anggotanya mung telu, bisa aja. Alias isinya hanya Noel, lalu sekretaris bendara udah nggak ada anggotanya, bisa terjadi. Begitu dibutuhkan ada acara, baru dibayar tuh orang-orang. Cepai kaos sangoni, biar kelihatan ada anggota. Saya udah hafal itu, cara-cara mainnya para relawan. Ini saya ini bayar relawan. Ingat loh, di Indonesia ini yang namanya relawan tidak hanya urusan politik. Justru organ relawan yang banyak buat aktivitas sosial harusnya. Relawan tuh rela, ikhlas. Jangan sampai kata relawan itu rusak akibat olah para begudal politik yang sekedar ngejar cuan, ngejar jabatan. Dengan menjual harga dirinya. Hanya golek kekuasaan, syahwat buat melakukan tindakan yang secara aturan itu tidak diperbolehkan. Relawan itu nggak mungkin jadi garong duit negara itu. Gak mungkin memeras mencari keuntungan. Itu bukan relawan, itu rampok. Sementara relawan sosial kayak relawan PMI, relawan bencana, relawan lalu lintas, relawan kegiatan agama, turut terkena imbasnya. Padahal mereka bekerja itu tidak hanya menyumbang tenaga, tapi juga pikiran, waktu, materi, bahkan perasaan juga disumbangkan. Nah, khusus bagi relawan pembela dan pendukungnya Jokowi itu. Netizen yang nggak mudeng politik atau youtuber Nusantara. Kasus ini mesti jadi introspeksi buat kalian tuh. Siapa yang lu bela itu? Bener nggak? Lihatlah, piye jadinya. Orang-orang yang dekat sama Jokowi kok ya bermasalah kabeh. Dan masalahnya itu masalah hebat, masalah besar. Bukan masalah ecek-ecek itu. Coba pada ngonten tuh, nyetatus di medsos. Om Begawan pengen ngerti, piye caramu ngebela Noel sama Pak Jokowi dalam kasus ini. Dan di KPK sendiri, pas lagi mendalami kasus Noel, itu yang disibukkan masalah lain. Ya itu menyeret orang-orang yang pernah didukung Jokowi juga. Ada nama Kang Emil, Ridwan Kamil itu, calon gubernur Jakarta. Di KPK dia punya 2 urusan kasus terkait dugaan penyalahgunaan dana iklan bank di BJB. Lalu perkara selangkangan. Orang Tegal saya mau. Lu baru kali ini lu ada politisi sampai terseret uji DNA seorang bayi. Oh ya tekan sebelum ini perkara Kang Emil ini. Ngisi ini itu mantan gubernur. Kemudian di individu kedua. Yang nyeret-nyeret yang berhubungan dengan Jokowi. Yang juga sedang diusut soal korupsi terkait perkeretaan apian. Kereta api Wus yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Dan si Bupati waktu mau pilkada sampai meminta restu ke Solo loh, ke Jokowi. Itu menandakan bahwa pribadi Jokowi di akhir masa jabatannya beneran menutup mata, mendukung siapapun yang asal mau mendekat pada dirinya dan anak-anaknya. Dia nggak peduli. Orang yang meminta dukungan wong apik, wong elek, orang gendah, orang peduli. Yang penting dekat dengan dirinya. Minta restu pada dia, dia akan dukung. Ciloko rakyat. Dan Pak Jokowi seakan-akan tidak gagas tuh. Yang diminta, yang disupport di Pilkada DKI. Jebul ya hobine ngurus kayak gituan itu. Nah, mantan presiden bersedia membantu seorang mantan anggota DPR. Bertarung di Pati. Mesti rekam jejaknya, kasusnya banyak. Ya tetap dibela. Ini memperlihatkan kenapa Jokowi di akhir jabatannya tidak mawas diri. Tidak memverifikasi siapapun yang datang ke dirinya. Kok bisa terjadi begitu? Ya dia lupa ketika perjalanan politik 2004 sampai 2022 banyak yang bisa dia temui. Sudah diverifikasi wis diayak, difilter sama PDIP. Dan PDIP partai satu-satunya yang disakiti oleh Jokowi. Sehingga orang-orang yang berhubungan dengan Jokowi mayoritas tidak bermasalah. Karena sudah difilter sama PDIP. Setelah nggak seret, nggak cocok, mau gugu hawa nafsunya sendiri. Di pikirannya lupa. Dulu PDIP banyak menolongnya, banyak mendukungnya, banyak mengawalnya. Menolong dari apa? Ngebuang orang nggak benar, mengalihkan urusan nggak penting, menyisihkan orang-orang yang berniat jahat, yang berusaha mendekat pada dirinya, termasuk para relawan-relawan ini. Buktinya apa? Mengapa PDIP tidak respect dengan para organ relawan waktu dulu?
Dan hanya relawan-relawan yang memang berafiliasi dengan PDIP, yang betul-betul punya sifat profesional. Ketika yang didukung udah belok, sudah nggak bener, ya harus dikritik. Bukan malah dipuja. Ya karena kebanyakan ketua relawan itu wong nggak jelas itu akhirnya. Saat Wong Solo itu punya acara sama relawan, apa pernah ketua umum PDIP, sekjen dan petinggi partai menyertai kegiatan Jokowi? Enggak. Dan giliran ketua relawan tersangkut kasus, Jokowi merasa tidak punya beban moral dengan ini semua. Kue urusanmu rampungnya dewe karena kamu sudah tak bayar, ya pasti pikirannya gitu. Ini tidak menuduh, faktanya seperti itu. Bahwa ketua-ketua relawan yang dekat dengan Jokowi saat ini yang tersisa, semua tersangkut dengan masalah. Paham? Oke ya, dan tapi jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam Begawan, salam Ngompol. Dadah. Bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi.